Jadi, Pastor, gimana sih cara menemukan tulang rusuk yang pas gitu? Soalnya kan ada yang bilang, cuma pegangan tangan, cuma cium kening, kayak gitu. Dia udah single nih, tapi dia masih inget-inget mantannya mulu, tapi dia menerima cintaku. Selamat datang di Point of View, di mana setiap pertanyaan-pertanyaan sulit kamu akan dijawab oleh Pastor. Kali ini bersama aku Yolanda, dan siapa di sebelah aku? Halo, saya Aryan Dave dari Bandung. Yeay, salam kenal Pastor. Salam kenal. Gimana kabarnya Pastor? Wah, seru. Udah banyak makan di sini nih, di Sidoarjo, Surabaya sekitarnya, makan mulu. Enak ya makanannya Pastor, udah makan apa aja nih? Kemarin yang utama kita makan mie tore. Katanya itu legendaris ya. Aduh, ala-ala Surabaya banget ya. Oke nih Pastor, jadi di sesi kali ini kita tuh mau menjawab pertanyaan dari Elohimers semua yang katanya sulit-sulit gitu, bingung tentang ini kan edisi pacaran gitu ya kali ini ya. Jadi itu perlu banget nih sudut pandang dari Pastor dan sudut pandang dari Tuhan itu kira-kira kayak gimana sih? Oke, langsung kita mulai ya Elohimers ya. Siap. Jadi untuk pertanyaan pertama, ini nih ada nih. Udah pacaran sama pasangannya lama, hubungan sama pasangannya ini aman-aman aja Pastor, tapi sama orang tuanya nggak disetujuin, ada halangannya sama orang tuanya. Nah padahal itu kan orang tua itu kan kayak perwakilan dari Tuhan. Nah kira-kira gimana sih menurut Pastor? Iya. Jadi memang kalau misalnya judulnya masih pacaran ya, tentunya kita perlu ikut kata orang tua. Karena sama kita belum menikah, jadi otoritas tertinggi itu setelah Tuhan di rumah kita adalah orang tua. Nanti kalau udah nikah emang beda lagi. Otoritas itu pindah dari orang tua ke suami sebagai kepala keluarga gitu. Tapi sama belum nikah nih ya, again, orang tua adalah otoritas. Firman Tuhan kan bilang tuh, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu dan akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, kita mau nggak tuh panjang umur diberkati? Mau dong ya? Nah, kuncinya hormati orang tua. Karena mereka itu perpanjangan tangan Tuhan, perpanjangan otoritas Tuhan di bumi. Saya ngerti banget orang tua nggak sempurna, kadang mereka rewel, kadang mereka ngatur-ngatur gitu kan, nggak ngerti cara pikir anak muda zaman sekarang gitu kan, kesel. Tapi, dan Alkitab nggak bilang kita harus setuju sama mereka, tapi kita harus menghormati mereka. Ya, itu kan hal yang berbeda ya. Jadi tips saya sih buat teman-teman yang lagi pacaran, kalau emang serius mau menuju pernikahan ya, menangkanlah hati orang tuamu dan calon mertuamu. Tunjukkan bahwa engkau anak yang baik, yang sopan, yang tanggung jawab. Kalau jemput pacar ke rumah, bawain kayak martabak atau apa gitu lah, gitu kan, boba. Iya, bawain loh buat orang tua. Menangkan hati mereka. Karena restu orang tua, berkat orang tua itu penting banget buat pernikahan nanti. Gitu. Dan saya sih percaya banget ya, pada intinya semua orang tua itu pengen anaknya dapat yang terbaik, betul kan? Betul sekali. Jadi tugas kita sebagai calon mantu, tunjukkan bahwa kita adalah calon menantu terbaik, gitu dong. Gitu teman-teman, jadi calon menantu terbaik ya. Yes. Nah ini ada pertanyaan lagi nih, katanya si Pastor, kalau perempuan itu adalah bagian dari tulang rusuk laki-laki, gitu kan dia. Jadi Pastor gimana sih cara menemukan tulang rusuk yang pas gitu untuk misalnya aku mau mencari tulang rusukku, ini gimana ya Pastor nemuinnya? Oke, itu mencari tulang rusuk ya, mencari jodoh nih ceritanya berarti ya. Kan itu kisah tulang rusuk itu kan dari pertama dari Adam dan Hawa ya. Berarti kalau seperti Adam menemukan tulang rusuknya, kalau kita mau cari tulang rusuk, ya kita lakukan apa yang Adam lakukan. Dan apa yang Adam buat kalau kita baca di Alkitab, dia itu bekerja keras memenuhi purpose yang Tuhan kasih buat dia. Ini kerjaannya nggak gampang loh. Tuhan suruh Adam ngasih nama semua hewan di bumi. Kalau saya googling, itu di bumi itu ada sekitar 7 juta spesies hewan. Nah, kita ngasih nama kucing satu udah pusing kan siapa namanya. Ini 7 juta. Jadi kerjaan Adam nggak gampang. Tapi dia nggak pernah ngeluh gitu. Tuhan, tapi aku sendirian, aku jomblo, aku susah nih kerjaannya. Kita nggak pernah baca Adam ngomong gitu. Adam tuh fokus sama tugas dia dari Tuhan, visi, purpose yang Tuhan kasih. Dan waktu Tuhan ada bekerja, di situ Tuhan bilang kan, wah ini kayaknya oke nih, kita bisa kasih dia penolong supaya dia bisa kerja lebih cepat, lebih maksimal. Jadi kesimpulannya, cara menemukan jodoh tadi pertanyaannya, temukan dulu visi Tuhan buat hidupmu.
Lalu kalau udah, berlarilah sekencang mungkin ke visi yang Tuhan kasih itu. Gitu. Kalau engkau yang kerja yang rajin. Engkau yang kuliah yang bener. Engkau yang melayani, yuk melayani dengan maksimal. Tapi punya visi dulu nih. Karena kalau kita nggak punya visi, kita nggak siap buat pacaran. Tapi waktu kita udah dapat visi dari Tuhan, dan kita berlari mengejar visi itu, nanti sambil kita berlari along the way, kita bakal ketemu ada orang yang juga lari di samping kita ke tujuan yang sama tuh. Terus kita lihat kan, kamu lari ke sana juga? Iya nih, yuk sama-sama lari sama aku yuk. Bakal gitu tuh. Jadi pasangan dari Tuhan itu seseorang yang akan berlari bersama kita, saling mendukung kita, menggenapi purpose yang dari Tuhan. Jadi kalau mau temuin jodoh, langkah pertama, temuin visi hidup dulu. Ntar jodoh pasti bakal ketemu deh, beneran. Amazing banget teman-teman. Jadi bekerja keraslah, Yes. temukan visi Tuhan dalam hidupmu. Kita lanjut. Asik. Jadi ini nih, ada yang nanya soal pacaran beda agama. Ya jelas dong, kalau klasik. beda agama banget kan nggak boleh. Tapi ini beda cerita nih, kalau Kristen sama Katolik itu kira-kira gimana sih, Pastor? Oke. Balik ke jawaban yang sebelumnya sebetulnya. Kita tahu dulu nih, purpose-nya, visinya kita mau ngapain, kita pacaran. Kan tujuan sebuah hubungan itu untuk membuat kita semakin mendekat pada Yesus ya, yang adalah sumber kasih itu kan. Nah, jadi masalah utamanya saya pikir bukan beda agama. Mau agamanya sama sekalipun, ya nggak sih? Kalau hubungan itu nggak sepadan, kan dibilang kita jadi pasangan harus sepadan ya. Kalau kita nggak sepadan, nggak bisa saling dukung buat semakin kenal Tuhan, nggak bisa tadi lari sama-sama mengejar purpose-nya Tuhan, mau Kristen sama Kristen juga percuma. Bakal setengah mati juga gitu. Agamanya sama aja, belum tentu cocok nih. Belum tentu sepadan, apalagi beda, ya kan? Jadi kayaknya goalnya bukan sekedar pacaran yang sama agama doang gitu. Mencintai Tuhan jelas harus gitu ya. Kalau nggak cinta Yesus, coret lah, udah pasti itu. Tapi selanjutnya, justru yang perlu kita cek juga, ini orang pegang nilai-nilai yang sama nggak sama kita? Do you share the same value of life? Gitu. Seperti apa nanti keluarga kalian? Nilai-nilai mana yang mau kalian turunkan ke anak-anak kalian nantinya? Apakah kalian bisa ibadah bersama sebagai satu keluarga misalnya? Kan itu kan sesuatu yang penting ya, karena berkat kan turun dari kesepakatan. Nah, hal kayak gitu yang perlu kita pikirin sih. Lebih dari sekedar agamanya sama atau beda, tapi do you share the same love of God? Do you share the same values? Itu yang perlu dipertimbangin sih. Sejauh mungkin dari garis itu, kita berusaha aman, kita jagai pasangan kita, karena kan kasih itu melindungi ya, menjagai. Gitu. Nah, itu orang kalau dengar nama mantan tersebut masih ngambek nggak tuh? Kalau masih ngambek, istri. Jadi kalau ngobrol aja udah nggak nyambung, mau seganteng apapun, secantik apapun,